Berbicara tentang jilbab dan aurat, sebenarnya kalau kita mau membaca sejarah dulu, sebelumnya awal pertama itu istilahnya adalah jilbab, hijab, dan aurat. Lantas kemudian disingkat menjadi jilbab dan aurat saja. Nah, mari kita lihat dari pernyataan Samsi, guru dari Maulana Jalaluddin Rumi, di mana beliau pernah berkata seperti ini: kebanyakan problem atau masalah di dunia ini adalah berawal dari kesalahan linguistik dan kesalahpahaman dari pikiran yang sangat sederhana. Janganlah pernah menelan rangkaian kata secara mentah-mentah. Ketika kau mulai menginjak ke ranah cinta, di mana bahasa yang umum kita pahami itu semua akan menjadi usang. Hal-hal yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata hanya bisa dipahami melalui diam saja. Nah, maksudnya begini kata-kata dari beliau. Jadi beliau itu mau menasehati semua umat manusia bahwa jangan terjebak oleh kata-kata, di mana kata-kata itu memiliki banyak sekali penafsiran. Nah, mari kita lihat. Dulu itu ada 3 istilah tadi, yaitu jilbab, hijab, dan aurat. Dari 2 kata jilbab dan hijab itu hampir sama, semua diartikan sebagai penutup tubuh perempuan, kecuali pada bagian-bagian tertentu saja. Sebagai orang Islam, katanya kita harus kembali pada kitab Al-Quran. Makanya kalau kita telaah pada ayat Al-Quran yang berbicara tentang jilbab, sebenarnya maksudnya itu bukan begitu. Apa yang kita bayangkan sebenarnya ketika ayat itu turun pertama kali? Apakah bahwa dulu masyarakat di Arabia ketika ayat itu turun tidak memakai kerudung, tidak memakai penutup kepala? Apakah memang begitu adanya? Kalau kita mau menelaah secara antropologisnya, ternyata tidak demikiannya adanya. Karena kondisi saat itu, kondisi geografis di daerah Arab itu sangat panas dan berdebu. Jadi karena itulah baik laki-laki maupun perempuan itu mengenakan kerudung. Lalu lantas apa gunanya turunnya ayat jilbab itu? Di mana ayat itu tertera dalam Al-Quran, di mana dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabihinna dalika adna ayyurafna fala yu'daini wa kana Allahu ghafurur rahima. Dimana artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka itu menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini muncul sekali banyak penafsiran, muncul sekali banyak pertanyaan-pertanyaan, yaitu diantaranya ada pemikiran seperti ini. Jadi ada pertanyaan seperti ini: apakah dulu wanita-wanita itu telanjang sebelumnya? Jadi sebelum turunnya ayat ini, apakah wanita itu telanjang? Lalu dengan setelah adanya ayat ini, mereka baru disuruh menutup. Kan kalau kita pikir secara akal sehat, tidak begitu adanya. Jadi mereka laki-laki maupun perempuan di dunia Arabia dulu, mau itu beragama apapun, mereka itu memakai kerudung yang dikenal dengan istilah khimar. Jadi ini pemahamannya seperti apa? Jadi
kalau kita artikan itu meletakkan kain di atas kerudung yang dipakai agar mudah dikenal. Lalu pertanyaannya lagi, dikenal sebagai apa di sini? Kalau semuanya ditutup berarti kan akan sulit mengenal malahan. Jadi di sini kita harus paham duduk permasalahannya dan latar belakang turunnya ayat ini. Suatu contoh, dulu pada abad ke-7 di dunia Arabiah, ketika ada perempuan itu mau buang air besar, katakanlah mau buang air. Nah, di sana itu tidak ada satu pohon pun. Jadi di sana hanya ada gunung-gunung saja. Daerahnya gersang, tidak ada pepohonan. Jadi ketika wanita itu buang air, itu kemana? Jadi wanita dulu ketika buang air itu hanya bisa bersembunyi di balik-balik batu saja. Terus di situ ada cerita dulunya anak-anak muda, anak-anak nakal dulu itu iseng dan dia mencoba mengintip si wanita-wanita itu, si perempuan-perempuan itu. Nah, kemudian singkat ceritanya si anak muda ini ketahuan. Dan akhirnya si perempuan itu melaporkannya kepada Nabi. Lalu Nabi lantas memanggil si anak muda itu, dan Nabi pun bertanya begini, apakah benar itu? Apakah kamu benar melakukannya, wahai anak muda? Lalu para anak muda itu pun menjawab, ya Nabi, saya melakukannya. Saya kira mereka itu adalah budak-budak perempuan. Jadi saya mengintipnya. Nah, itulah singkat ceritanya. Jadi mereka perempuan dulu tidak memakai tanda apapun, dan anak-anak muda itu memahaminya sebagai budak. Dan itu halal-halal saja dulu, boleh dilakukan seperti itu. Memang di sini harus dipahami terlalu banyak penafsiran terkait jilbab, dan sebetulnya itu adalah merupakan sebagai tanda untuk membedakan antara orang yang merdeka dan orang yang budak. Jadi turunnya ayat ini adalah untuk membedakan mana sih wanita yang merdeka dan mana wanita yang budak. Lalu kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, kan sudah tidak ada budak wanita. Lantas, apakah tidak perlu untuk memakainya? Sebenarnya di sini banyak sekali orang itu yang salah paham tentang itu. Dikiranya jilbab itu wajib dan menutup seluruh badan perempuan. Lalu terkait istilah hijab sendiri, istilah ini sangat populer sekali sekarang. Banyak orang yang memahami bahwa hijab itu adalah kain yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Padahal kalau kita kembali merujuk kepada Al-Quran, kepada ayat Al-Quran, pemahamannya tidak seperti itu. Jadi sebenarnya hijab itu adalah tirai yang memisahkan antara dua ruang. Dan kalau kita lihat sejarahnya Nabi, kehidupannya dulu, sebetulnya rumahnya Nabi itu sangat terbuka sekali. Jadi dulu perempuan ya bebas kumpul sama laki-laki di rumahnya Nabi. Jadi ngobrol sana sini tidak ada masalah. Akan tetapi pada saat itu pihak laki-laki terlalu sering keluar masuk dan kumpul dengan perempuan, di mana itu adalah istri dari Nabi. Jadi sikap Nabi saat itu pun juga diam saja karena belum ada ayat yang turun. Dan ketika itu Umar bin Khattab berpikir di situ, wah, kalau keadaan seperti ini terus maka akan timbul masalah. Masa laki-laki dan perempuan bergaul dengan bebas seperti itu? Mana bisa seperti ini? Jadi Umar bin Khattab berpikir keras saat itu, dan dia berdoa kepada Tuhan agar mengatur itu semua. Hingga saat itulah terbentuk yang namanya muwafaqatu Umar, yaitu permintaan yang dikabulkan oleh Tuhan.
dimana sehingga saat itulah baru turun ayat yang menjelaskan tentang itu semua, dimana untuk memisahkan antara tirai laki-laki dan perempuan, maka diperlukanlah itu untuk membedakan mana wanita yang merdeka dan mana wanita yang budak, agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman di antara manusia pada zaman itu. Nah, inilah perlu dikaji secara luas agar masyarakat tidak memahami ayat atau tidak memahami kata-kata itu dalam bentuk atau arti satu saja. Padahal ayat itu memiliki banyak sekali makna dan banyak sekali penafsiran. Begitupun dengan kata-kata. Karena itulah agar tidak terjadi kesalahpahaman, menyalahkan pihak satu, menyalahkan pihak yang lain. Jadi belajar itu sangat perlu sekali, belajar antropologis, belajar sejarah dari turunnya ayat itu sangatlah perlu untuk membuka tabir-tabir kebenaran, membuka pikiran-pikiran baru di dalam diri setiap manusia.